Ada pertanyaan langsung? Tidak ada? Baik, bismillah. Oh, baik. Oh, Masya Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kisah yang tadi malam Ustaz sampaikan bahwa rumah Imam Ahmad bin Hanbal yang terkena tetesan air kotoran itu selama 40 tahun, ini kisah yang benar adalah kisah Imam Ahmad apa kisah Imam Hasan Al-Basri? Kisah Imam Ahmad. Kalau kisah Imam Hasan Al-Basri itu kaitannya nanti dengan seorang ulama besar yang hidup di zamannya juga, ya, dan beliau seorang ahli takwil. Ahli takwil. Jadi ada seorang ahli takwil yang sangat luar biasa, bisa menakwilkan mimpi, ya. Siapa yang antum kenal? Siapa? Ya, bukan. Kalau Yusuf itu nabi. Kalau Yusuf itu nabi. Taib. Ada seorang ahli takwil, ahli mimpi yang sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Ibnu Sirin namanya. Ibnu Sirin. Kemudian Imam Hasan Al-Basri. Ini sezaman dengan beliau berdua. Ibnu Sirin ini seorang ulama besar juga, ahli takwil plus ahli hadis. Di antara hadis yang pernah beliau sampaikan itu diambil oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Antum bisa temukan di jilid yang pertama dari 9 jilid syarah Imam An-Nawawi halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas, tentang babul isnad minad din. Hadis pertama dari Ibnu Sirin. Taib. Hasan Al-Basri seorang ulama saleh, ya, kemudian hafal Quran, ahli juga dalam masalah fikih, tapi masya Allah beliau terkenal dengan nasihatnya, ahli mau'izah. Jadi kalau sedang menyampaikan nasihat itu masya Allah hadirin bisa larut dalam nasihat kebaikan. Itu bisa 5 menit sekali, saking merasakan nasihatnya 5 menit sekali bisa pingsan, 5 menit sekali. Jadi kalau mengatakan misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, itu diam sebentar, tiba-tiba pingsan. Karena beliau merasakan takut memuji Allah, tapi dalam kehidupannya selalu ingin dipuji. Katanya mengatakan segala puji hanya milik Allah, tapi ketika mengajar ingin mendapat pujian dari orang lain, ingin merasa yang paling baik, ingin mendapatkan pujian dari jamaah, takut, saking takutnya itu bisa sampai pingsan. Ketika mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ayyuhan nas ittaqullah, diam sebentar, pingsan. Karena takut mengatakan pada orang tingkatkan takwa kepada Allah, sementara dirinya belum dinilai takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Hasan Al-Basri. Ya, itu saya luar biasa belum bisa sampai seperti itu. Ya, dan repot juga kalau saya 5 menit sekali pingsan, antum yang repot tuh, ya. Ini Hasan Al-Basri. Ya. Tapi ini yang paling menarik kaitan dengan materi kita. Hasan Al-Basri punya perbedaan pendapat dengan Ibnu, yang karena perbedaan pendapat itu kemudian melahirkan sikap yang tidak nyaman dalam kesehariannya. Jadi ini tidak pernah mengunjungi ke sini, ini tidak pernah mengunjungi ke sini. Karena Ibnu Sirin kadang-kadang kalau berpendapat fikih itu terlalu longgar, ya. Pernah beliau mengatakan, "Hei, orang sakit kan boleh rukhsah untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridha." Al-Baqarah 184. Tiba-tiba satu kali beliau tidak puasa, padahal sehat. Ditanya oleh orang, "Anda kok nggak puasa? Kan Anda sehat." Tidak, saya sakit, saya barusan ngiris bawang, kemudian tergores berdarah, kan sakit nih katanya. Nah, itu ada sifat nyeleneh yang tidak disukai oleh Imam Hasan Al-Basri, sampai kemudian beliau bertobat dalam kekurangan-kekurangannya. Tapi yang paling menarik, ini yang mau saya sampaikan. Tolong catat betul peristiwa ini, ya. Catat betul ini. Allah tidak menyukai sengketa di antara manusia. Anda kalau punya masalah, pasti akan diberikan oleh Allah satu kejadian yang memberikan peluang kepada Anda untuk rujuk kembali dalam kebaikan. Itu pasti itu. Kalau Anda mendapatkan peluang itu, cepat ambil dan selesaikan. Karena belum tentu mendapatkan peluang yang sama di masa yang akan datang. Selesaikan. Yang paling menarik, tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri itu bermimpi. Mimpinya ada di sebuah kandang binatang, ya, kandang kambing. Beliau bertelanjang dada, kemudian memegang tongkat begini. Karena beliau, mohon maaf, walaupun ulama besar, memiliki keterbatasan dalam pemahaman itu, akhirnya bertanya-tanya, ini saya mimpi ini apa maksudnya? Berulang-ulang mimpi ada di dalam kandang kambing, telanjang dada, kemudian memegang tongkat seperti ini. Akhirnya diutuslah muridnya untuk bertanya kepada ini Ibnu Sirin. Sampaikan pada muridnya, datanglah kamu kepada Ibnu Sirin, sampaikan ada seseorang bermimpi seperti ini, tapi jangan katakan saya yang mimpi.
Baik, lihat kalimatnya. Sampaikan pada Ibnu Sirin, ada seseorang bermimpi seperti ini, tapi jangan katakan saya yang mimpi. Ketika disampaikan hajatnya, ada seseorang mimpi seperti ini, maka bagaimana maksudnya ya guru? Kata Ibnu Sirin, tolong sampaikan pada guru Hasan al-Basri itu, kalau mimpi jangan katakan orang lain yang mimpi. Allahu Akbar. Lihat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kaget muridnya ini, disampaikan pada gurunya. Wahai guru, ini kata Ibnu Sirin begini katanya. Kaget Hasan al-Basri, kemudian disitulah kemudian Allah lembutkan langkahnya, ringankan untuk melangkah kepada tempatnya Ibnu Sirin. Datanglah ke situ. Dari peristiwa itu tiba-tiba ada tegur sapa, ada salaman. Bukankah dengan salaman menggugurkan dosa-dosa kecil yang ada sebelumnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, kemudian dia bermusafahah, cair suasana, kecuali sebelum berpisah diampuni semua dosa kecil yang melekat di antara keduanya. Dosa gugur. Tapi utang tidak ya, hati-hati. Utang tidak. Antum salaman, utang tetap belum lunas. Nah, ketika sampai disitulah kemudian beliau bertanya. Pertanyaan pertama, dari mana Anda tahu kalau yang mimpi itu saya bukan yang lain? Kata Ibnu Sirin, karena mustahil ada orang di kampung ini yang bisa mimpi seperti itu, melainkan pasti Anda. Masuk ke kambang-kambing menandakan kesederhanaan dalam kehidupan. Anda itu Masya Allah, orang terkenal, mungkin bisa dekat dengan penguasa, bisa dapat fasilitas apa saja, bisa mengikuti fatwa mereka, tapi Anda memilih hidup dalam kesederhanaan dengan penampilan seperti ini. Telanjang dada, ya Masya Allah, ingin menunjukkan bahwa Anda selalu terbuka dalam kebaikan, dengan jiwa yang lapang, dibebaskan dari maksiat-maksiat dalam kehidupan, karena selalu menjaga diri dalam kebaikan, dan berpegang teguh dengan tongkat-tongkat nasab yang kuat seperti Musa diberikan tongkat dalam kehidupannya. Cuma Anda, nggak ada lagi yang lain. Saya pun tidak begitu kecuali Anda. Maka disitulah kemudian suasana mulai cair, keduanya menjadi baik kembali, dan bersinergi untuk berdakwah di masa mereka itu. Ini contoh. Di saya pun tidak baik kalau kemudian berdakwah sendirian saja, merasa paling hebat. Tidak, yang paling bagus itu sinergi. Karena nggak mungkin satu orang menguasai semua ilmu. Ada ustaz hadis, ada ustaz fiqih, ada ustaz tafsir, kita duduk sama-sama, sampaikan masalah umat dan indah keutuhan itu. Itu luar biasa, ini poinnya. Ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum khair. Masya Allah, ini diketik ya, diniatkan betul, luar biasa. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Dan niat Anda dengan diketik, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak ya. Masya Allah, ada pahala ngetiknya, pahala ngeprintnya, pahala plus dengan nyobeknya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya sedikit panjang. Minggu depan saya akan ujian skripsi. Setelah ujian maka ada proses revisi hingga disahkannya skripsi saya dan terbitlah surat keterangan lulus. Masya Allah. Ada aturan jika sebelum Februari SKL terbit, maka uang kuliah semester ini yang telah dibayar pertengahan Januari lalu bisa ditarik kembali. Masya Allah. Masalahnya kini petugas jurusan yang menerbitkan SKL tersebut akan membantu semua mahasiswa yang ujian skripsi minggu depan dengan menerbitkan SKL mereka langsung setelah ujian selesai. Padahal ini bukan atas kehendak saya sehingga kami bisa langsung mengambil uang kuliah kami kembali. Taib. Bagaimana hukumnya uang yang saya terima itu Ustaz? Haramkah karena telah melanggar prosedur yang ada? Taib. Pertama, segala sesuatu yang melanggar aturan itu ada nilai maksiat di situ. Gak boleh dilakukan. Itu salah. Dan turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Tapi problemnya, apa yang harus Anda lakukan sementara ini belum terjadi? Bisa kita kerjakan, bisa kita sikapi. Ya. Quran surah ke-16 ayat 126 misal. Ini poin pertama. Sudah? Kemudian Quran surah ke-6 ayat 153. Taib. Saya mulai dari Quran surah ke-6 ayat 153 dulu ya. Inna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ya, ini jalanku yang lurus, yang benar. Kejujuran itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Keadilan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan langgar aturan Allah. Ketika Anda langgar, keberkahan pasti tidak akan turun. Termasuk dalam harta benda. Ya. Misal Allah telah tetapkan kepada Anda, rizki Anda itu sudah diatur, sudah disiapkan, ada, nggak mungkin tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian sejak diciptakan saya sudah tetapkan di langit, kata Allah. Diatur, tidak akan tertukar. Jadi Anda tidak perlu mengambil punya orang lain, punya Anda sudah ada. Nggak ada kerjaan Anda ngambil punya orang.
Ketika Anda mengambil punya orang lain, maka resikonya adalah harta itu akan dikembalikan pada orang dimaksud, plus Anda pun mendapatkan ketidakberkahan dalam kehidupan. Ini poinnya. Nah, maka apa yang terjadi dengan sikap seperti ini? Kalau ada yang demikian terjadi, maka pertama pegang teguh dengan aturan. Bagaimana cara memegang teguhnya? Kalimatnya di situ berbentuk jamak. Fattabi'u, maka ikuti oleh kalian bersama-sama, maka kumpulah dengan teman-teman. Jangan sendirian. Kumpul dengan teman-teman, sampaikan bahwa uang ini milik kita, baik sekarang ataupun besok. Tentu kalau diberikan akan milik kita juga, nggak ada bedanya sekarang dengan besok. Maka jangan sampai kita melanggar aturan. Mari kita diskusikan. Caranya apa? Berdialog. Ayat ke-125-nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Datang dengan hikmah. Jangan dicela. Karena mungkin orang ini tadinya niatnya baik. Saya ingin dahulukan supaya mungkin punya biaya, mudah untuk menyelesaikan program skripsinya dan sebagainya. Niatnya baik, cuman dilakukan dengan cara yang keliru. Nah, apa solusinya? Ambil jalan tengah, datang kemudian sama-sama, diskusi mencari jalan peluang. Kalau dengan diskusi itu kemudian dibenarkan oleh sistem, maka silahkan ambil, dan itu bagian dari hak Anda yang bisa dinikmati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam proses ini. Baik. Apa hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh? Baik, Anda berbicara hukum, berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat, bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum, itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja, itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misal, hukum tentang bismillah, itu bisa dibaca 4 cara dalam sholat. Seperti saya terangkan tadi malam. Bisa dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Tapi sikap kita terhadap itu memilih salah satu. Itu sikapnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama. Karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah agak banyak ini, ya, menyampaikan bahwa, ya Muhammad, ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam, semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bir Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Ya, jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Ya, jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan Allahumma adzib fulan, Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Keda, Bani Keda, Bani Keda. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan, ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas,
kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat deh, karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Taib. Ini bukan Nabi salah, bukan, nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah, Allah laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut. Taib, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan, ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan itu dalam salat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempraktikkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktikkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan tiga kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut, selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan, Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya, plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita, karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah, maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya, maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini. Ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali.
Jadi di masa bahkan Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah Pak, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafaddal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah, beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali, para ulama soleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Jadi makmum, terus kemudian kita memilih tidak kunut, kemudian imamnya kunut sikap makmum sudah besar. Baik, ini pertanyaan selanjutnya sama di sini ya dengan kertas. Baik. Nah, sekarang selesai sederhana. Jika imamnya kunut, antum ikut kunut. Mengaminkan, selesai. Ya, persoalan mengangkat tangan atau tidak itu persoalan lain. Tidak harus mengaminkan mengangkat tangan. Saya tadi subuh imamnya kunut. Saya mengaminkan tapi tidak harus mengangkat tangan. Kalau imam dia berdoa boleh mengangkat tangan. Ya, jadi begitu mengatakan Allahumma hadina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya nggak kunut, antum biasa kunut, antum nggak usah kunut. Apalagi imam salam, antum sujud sahwi, itu nggak usah. Awas jangan terlampau soleh di sini. Awas, karena tugas makmum itu mengikuti imam. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam nggak kunut, antum nggak usah kunut. Selesai ya? Gampang sebetulnya. Allahu Akbar. Yang salah, yang tidak, kita sepakat di situ. Baik. Saya dulu di Tripoli dapat kunjungan dari ketua PBNU dulu, datang, ya, mengatakan, alhamdulillah katanya Ustaz, di Indonesia sekarang NU dan Muhammadiyah sudah kompak, subuhnya nggak pakai kunut katanya. Masya Allah, saya bilang, bisa begitu? Iya, karena nggak pada ke masjid semuanya, masing-masing. Baik. Alhamdulillah, sebentar ya, masih ada waktu? Saya pernah mendengar seorang teman mengatakan dari gurunya bahwa seorang yang ingin mencampur adukan madhab dapat dihukumi haram. Pertanyaan saya, bagaimanakah seharusnya pemahaman yang benar akan hal ini sesuai syariat? Tadi malam kami terangkan madhab, kami terangkan manhaj, dan kita telah sama-sama belajar insya Allah ya. Baik, teman-teman sekalian, manhaj itu semua ketentuan yang berasal dari Nabi. Madhab itu pilihan yang diambil dari ketentuan-ketentuan tadi. Ya, sebagai contoh singkat, Anda bertakbir dalam sholat. Takbir pertama bisa sejajar dengan bahu di sini. Hadwaman kibaihi. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 715. Takbir kedua itu sejajar dengan daun telinga di sini. Dalilnya hadis Muslim nomor hadis 391 dan An-Nasai 1101. Jadi boleh bertakbir begini, Allahu Akbar, boleh bertakbir di sini. Itu manhaj namanya. Ya, ketentuan yang diberikan dengan kedua-duanya boleh diamalkan. Tapi nggak mungkin Anda sholat kemudian mempraktekkan keduanya langsung. Begitu takbir, saya ingin sempurna sholatnya dalam takbir yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya mau saya lakukan supaya pahalanya makin banyak. Allahu Akbar, misal ya. Time. Jangankan Anda mik aja sampai kaget jatuh, kan? Itu nggak tepat. Anda lakukan Allah, itu nggak bisa, nggak ada. Yang mesti Anda kerjakan dan mungkin dikerjakan, pilih salah satu. Imma Anda sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ketika Anda memilih salah satu itu disebut dengan madhab, pilihan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, pilihan-pilihan ini itu kadang-kadang disampaikan oleh Nabi ada yang ilatnya. Ilat itu sebab pilihan turun berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Misal, ada kondisi darurat, ada saat safar. Saat safar antum boleh qashar kan? Dari yang 4 rakaat jadi 2 rakaat kan? Makanya salat sunnahnya ditiadakan di sini. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Antum terbiasa salat sunnah misalnya, kemudian antum safar, antum qashar misalnya kan, yang 4 jadi 2 rakaat. Kesempatan masih lenggang, ada peluang salat sunnah misalnya. Masih boleh salat sunnah? Halo? Oh, ya nggak usah, jangan terlampau soleh. Awas, nggak usah dikerjakan.
Gak usah, yang fardu aja antum turunkan jadi 2, 4 jadi 2, kenapa antum tambah dengan sunnah lagi? Saat anda tidak mengerjakan sholat sunnah itu, pahala sholat sunnahnya sudah dituliskan. Itu hadisnya sahih di Al-Bukhari. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan dia safar tidak mengerjakan amalan rutinnya, yang 4 jadi 2, yang sunnah nggak dikerjakan, itu pahala konsistensi amalan sebelumnya sudah dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Nah, kadang-kadang orang safar ini bacaan-bacanya dipendek. Doa istiftah atau iftitah itu ada 12 doa. Dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Yang panjang misalnya, yang wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya, itu di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya di Al-Bukhari nomor hadis 711. Tapi ada juga yang pendek, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi. Ada yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada yang subhanadzil mulki wal malakut wa izzati waz jabarut. Ya. Baik, dalam keadaan antum terburu-buru, safar, darurat, Anda bisa memilih yang paling pendek. Pendek. Duduk di antara 2 sujud misalnya, kan bacaannya ada yang panjang sampai 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Tapi ada pilihan yang pendek. Rabbighfirli pendek. Ini dibacakan karena bergantung situasi yang ini, darurat. Yang jadi masalah, yang dilarang itu adalah ada orang yang dalam kondisi normal sengaja mengambil campur adukan mazhab dicampur adukan, yang ini ngambil yang ini untuk ringannya saja supaya cepat menuntaskan sholat. Takbirnya nggak usah tinggi-tinggi, pendek aja. Allahu akbar. Ya, subhanadzil mulki wal jabarut wal izzati wal jabarut. Itu baca surat yang paling pendek, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar nasyani'aka wal abtar. Kemudian dia ruku, subhana rabbiyal azim bihamdi, sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli. Pengen cepat selesai. Allahu akbar. Salat 23 rakaat 7 menit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebut dengan talfiq namanya. Talfiq. Mencampur adukan mazhab-mazhab yang ada hanya untuk mengambil keringanan-keringanan supaya nyantai dalam ibadah tapi tidak khusyuk dalam menunaikannya. Ini yang haram. Tapi kalau Anda misalnya mengambil pendapat terkuat yang Anda pandang kuat untuk diamalkan dalam keseharian, itu boleh. Boleh. Misal, doanya kan banyak, Anda mengambil yang Allahumma ba'id misalnya. Kemudian tahiyatnya Anda mengambil telunjuknya yang begini, tidak tergerak-gerak. Menggunakan bismillah dijaharkan, jahar misalnya kan, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tahiyatnya misalnya Anda menggunakan yang begini tidak bergerak, Imam Ahmad bin Hanbal. Misal, itu bukan mencampur adukan. Anda pelajari, lihat pendapatnya, oh ini yang paling kuat. Mengambil pendapat yang paling kuat itu disebut dengan tarjih namanya, tarjih. Tarjih. Beda dengan talfik, itu lain. Nah, maka kalau seperti ini diperkenankan. Kita berhenti paling maksimal setengah 12 ya, karena saya harus ke Polda ini sebentar lagi. Sekarang banyak orang bersalaman dengan apa ini? Ini mohon maaf ya, bukan tulisannya yang tidak jelas, sayanya yang kurang bisa membaca dengan baik ya. Saya simpan sebentar ya. Tulisannya jelas. Saya ambil salah satu dari 2 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lafadznya dari Nabi tapi maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan kalimat qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya berikan contoh hadis qudsi. Misal di Sunan Abu Daud itu dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Lunak sekali lisannya menyebutkan hadis. Dulu ada, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dulu ada nabi yang tangannya mudah melunakkan besi, dikenal dengan Nabi Daud. Maka manusia ini lisannya mudah melunakkan hadis, maka disebut oleh beliau dengan Abu Daud. Kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya.
4.800 hadis khusus dituliskan masalah fikih saja. Tentang taharah, tentang salat, tentang puasa. Hadis yang dituliskan dengan susunan fikih disebut dengan sunan, maka dikenal dengan Sunan Abu Daud. Isinya 4.800 hadis, ada 15 hadis qudsi di dalamnya. Hadis qudsi yang kedua nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan misalnya. Ya, Nabi menyampaikan, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada hak hambaku, ada hak aku di situ dari hambaku. Nah, ketika kalimat hadis yang mengatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, menyampaikan kalimat, lafaznya disampaikan oleh Nabi, maknanya dari Allah, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Di Allah sendiri yang seketika mengatakan pada Nabi, sampaikan seperti ini. Jelas? Apa bedanya dengan Quran? Kalau Quran semua lafaznya itu dari Allah. Nabi nggak boleh dibacakan setiap hurufnya berpahala. Tapi hadis tidak. Jadi kalau antum baca hadis, diamalkan baru ada pahala. Dipelajari ada pahala. Tapi Quran setiap hurufnya berpahala. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Walam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Al-Quran antum baca alif lam mim, dapat berapa? Baik, ada 30 kebaikan kurang lebih. Hadis tidak. Tidak. Kecuali pahala belajarnya dan pahala mengamalkannya. Jelas di sini? Baik. Tapi hadis qudsi itu lebih kuat derajatnya dibandingkan dengan hadis biasa. Jadi kalau antum menemukan hadis qudsi, cepat amalkan isinya karena posisinya lebih kuat dibandingkan dengan hadis biasa. Allah taala a'lam bissawab. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada orang yang ingin masuk Islam? Baik. Pertama, hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 jilid pertama, Kitabul Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Mana penghapusnya? Baik. Jazakallah khair. Untuk antum, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Masya Allah. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min adri syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Antum yang ngapus, insya Allah dapat pahala yang sama dengan menulis tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Karena itu supaya dibagi-bagi, saya nggak nulis dulu sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar, supaya kita tahan pelan-pelan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Taib Babul Muqaddimah. Kalau nggak punya hadis Muslim, kitab Muslim cari di Al-Arba'in. Itu lebih singkat, 42 hadis. Hadis nomor kedua, hadis Jibril. Taib. Perhatikan kalimatnya. Malaikat Jibril, singkatnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar jadi manusia. Kata Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah SAW. Antum bayangkan sahabat itu, orang-orang baik dekat dengan Nabi, dalam keadaan santainya pun ingin ngobrol santai, yang dicari orang baik. Itu manhaj kita. Jadi kalau Anda ingin bergaul dengan siapapun di kantor, bertetangga dan sebagainya, cari orang baik. Karena orang baik itu dalam candanya saja pasti ada manfaatnya. Kalau orang tidak baik, jangankan candanya, seriusnya pun bisa bermasalah. Bisa bermasalah dia. Maka mereka mencari Nabi SAW, duduk dengan Nabi. Tiba-tiba ittala alaina rajulun syadidu bayan thiyabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki di hadapan kami, pakaiannya putih bersih. Syadidus sawadi sa'ari, rambutnya hitam mengilat. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak di wajahnya bekas-bekas capek perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami enggak kenal siapa dia. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba dia datang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi, kemudian merekatkan lututnya ketemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala, lantas dia mulai bertanya. Ini jawaban yang tadi dimaksudkan. Mal Islam, Muhammad mal Islam. Ya Muhammad, apa yang harus diajarkan tentang Islam pertama kali? Apa itu inti keislaman? Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, ingin mendalami tentang Islam, maka hadis ini menunjukkan kepada kita pokok-pokok keislaman. Jadi jangan sampai masuk Islam belajar yang tinggi-tinggi dulu, tidak. Ini dulu poinnya. Satu, antashhada anna ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah.
engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan cara menyembah Allah ikuti tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadatnya dua, mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah, yang kedua mengikuti Nabi, mengakui Nabi sebagai Rasul yang harus diikuti dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, karena itu kalau ada seseorang misalnya mau masuk Islam, pertama syahadatkan dulu. Langsung aja, nggak usah banyak pembukaan ya. Saya perhatikan ada orang mensyahadatkan diajak istighfar dulu. Istighfar dulu ya. Bapak itu banyak dosa sebelumnya Pak ya. Sekarang mau masuk Islam, alhamdulillah ya. Betapa dosa yang banyak kan diampuni oleh Allah. Pembukaan sampai setengah jam. Baik, ibu bapak sekalian, mohon izin ya. Keterangan Quran mengatakan, mohon izin, Allah itu tidak akan pernah menerima istighfar yang belum bersyahadat. Enggak ada faedahnya Anda istighfar karena Anda belum bersyahadat. Jadi istighfar itu kan permohonan ampun. Non-muslim bermohon ampunan pada Allah nggak akan nyambung. Nabi aja memintakan ampunan bagi yang belum beriman nggak diterima oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim memohon ampunan untuk bapaknya. Nabi Nuh alaihissalam mohon ampunan untuk anaknya karena dia belum mau berislam, nggak diterima. Jadi yang akan diterima adalah ketika dia bersyahadat dulu. Ketika bersyahadat gugur semua dosanya. Hati-hati. Ketika Anda memberikan kalimat-kalimat panjang, ayo istighfar, istighfar, tiba-tiba meninggal dunia, belum bersyahadat, siapa yang tanggung jawab? Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampaikan kalimatnya. Setelah itu tidak cukup dengan bersyahadat. Quran surah ke-47 ayat 19. Tayyib fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu, belajar untuk meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu belajar tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Jadi setelah masuk Islam, yakin Allah sebagai Tuhan, pelajari bagaimana keadaan Allah itu, sifat-sifatnya. Allah punya sifat apa saja? Kalau ingin berdoa bagaimana? Bagaimana menetapkan ketuhanan Allah? Sehingga ketika dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawab. Kenapa kamu menyembah Allah bukan menyembah Tuhan yang lainnya? Kita bisa jawab. Ini kadang-kadang orang sudah banyak syahadat, tapi karena tidak belajar ilmu syahadat, akhirnya mohon maaf, dikasih supermi, pindah keyakinan. Dikasih kedudukan, pindah keyakinan. Melihat pasangan tampan, pindah keyakinan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ayo belajar, sehingga dengan itu paham kita semua. Setelah itu baru belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, belajar tentang puasa, belajar tentang haji dan sebagainya. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah kebaikan kita akan lebih meluas lagi. Allah Ta'ala adam. Sikap terbaik dalam menghadapi kondisi umat Islam yang muncul sekarang, misal di dalam negeri carut marut politik sehingga ada terpecah, di luar negeri ada peperangan, pembunuhan. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Pertama, sikapi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Itu poinnya. Berdoa, ini poin pertama. Ya, minimal kita mohon kebaikan dunia, mohon kebaikan akhirat, memberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, misal kita bisa ambil Quran surah kedua ayat 201, itu doa yang paling antum populer, antum pahami. Apa doa yang paling disukai, yang paling populer, favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa apa itu? Masya Allah, antum punya istilah sendiri. Orang Arab pun nggak tahu istilah itu ya. Ada doa sapu jagat, ada doa jagat nggak ada sapunya, ada doa sapu nggak ada jagatnya, cuma antum yang tahulah. Taib. Jadi kita berdoa dalam kebaikan, doakan dulu. Ya. Kemudian kita minta perbaikan-perbaikan di situ, seperti doa Nabi Ibrahim misalnya. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 126, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, Allahumma ja'al hadzal balada misal baldatan aminah, kan? Seperti Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah. Ya, beliau katakan, ya Allah berkahi kota ini, anugerahkan keberkahan darimu ya Allah, jadikan makmur dan sebagainya. Kemudian kalau merasa ada kezaliman di situ, akui, istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ada kesalahan yang meluas, antum ingin minta ampun, Al-Baqarah 286. Pertama jangan mencela, kita berdoa dulu. Kalau kesalahan ada dalam sikap pemimpin misalnya, doakan pemimpin supaya dapat hidayah. Kemudian dorong orang-orang baik untuk menasehati dan ikuti ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai melanggar aturan dengan cara yang tidak tepat. Ya, jelas sampai sini ya? Baik, kalau sudah demikian terjadi, lalu kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Misal, kalau ada harta benda untuk bantu, ya berikan hartanya. Infak misalnya, Quran surah kedua ayat 215. Dengan zakat misalnya, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Dengan sedekah bisa Anda keluarkan, silakan. Ada banyak poin-poin yang bisa kita lakukan dengan itu. Dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang baik. Ini sudah? Ini sudah? Ustaz, doa itu adalah selemah-lemahnya iman dan senjatanya umat mukmin. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Apa yang mau disikapi? Kalau antum katakan selemah-lemahnya iman, sikapinya kenapa iman antum masih lemah?
Ya, selemah lemah iman yang dimaksudkan, ini hadisnya jangan dipotong-potong ya. Yang dimaksudkan man ra'a minkum munkara, itu mungkin hadisnya. Ya, di hadis Muslim nomor hadis ke-49. Hadis Muslim nomor hadis 49. Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadi. Kalau Anda melihat kemungkaran terjadi, sesuatu yang buruk, maka rubah dengan kekuatannya. Kalau antum punya kekuatan, rubah itu. Ya. Antum misalnya, mohon maaf, sekarang kerja di keamanan misalkan, ada yang polisi, ada yang tentara, sesuatu terjadi, itu pahala antum ada di situ. Niatkan karena Allah, jangan cuma niat karena jadi petugas saja, tidak. Tidak, niatkan karena Allah, bismillah, karena Allah. Ayo, dengan kekuatan antum, silahkan. Ya. Kemudian au bilisani, dengan lisannya. Ya, tidak bisa kemudian menggunakan dengan tangannya, antum gunakan dengan lisannya. Ya, nasihati dalam kebaikan. Orang tua lihat anak salah, nasihati dengan kebaikan. Suami lihat istri salah, nasihati dengan kebaikan. Tapi tidak sedikit kemudian orang-orang memiliki kesalahan, antum dengan tangan sulit, dengan lisan susah, maka di situ setidaknya dengan doa. Dengan doa, dan itu yang paling kecil, yang paling rendah. Artinya kalau antum nggak bisa berdoa saja, iman antum lemah sekali di situ. Lemah. Apalagi kalau dengan mencela misalnya. Sudah dengan kekuatan nggak bisa, dengan harta nggak bisa, dengan nasihat nggak mampu, mendoakan pun nggak mau. Mencela, antum sehat. Ini ada orang di Palestina disiksa, ada orang di Syria nggak bisa, masya Allah macam-macam. Tiba-tiba datang seseorang, gelarnya tinggi, S1, S2, S3, sampai ada yang S-nya banyak, sampai demikian dinginnya. Masya Allah, sikapnya begitu luar biasa. Ya, orang yang berjuang dicela, orang yang berinfak dicela, orang yang mendoakan dicela. Ini antum mencela kemana-mana, antum siapa sih sebetulnya? Baik. Halo, jelas? Alhamdulillah. Oh, ini masih ada, ini masih banyak. Oh, maaf, ini sama dengan yang tadi, bukan tidak jelas, tapi saya yang kurang bisa membaca. Baik. Bismillah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut berdoa atau apa yang sebaiknya saya harus lakukan sebagai makmum kalau imam selalu menggunakan kunut setiap subuh? Tadi sudah saya jawab ya. Baik, jadi saya cukupkan. Bismillah. Jangan dulu menulis ya, barangkali pertanyaan Anda ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Jazakallahu khair. Semoga antum pun diberikan kesehatan oleh Allah. Bagaimana perbedaan mendidik anak perempuan dan laki-laki agar memiliki akhlak seorang pecinta? Masya Allah. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 189. Setelah lahir, Quran surah kedua ayat 233, sisi paling kanan sebelah bawah. Usia 2 tahun ke atas, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Cara menyiapkannya di Quran surah ketiga ayat 35 sampai 37, posisi paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Sampai menikah atau sampai tumbuh aja? Bergaul, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Dilamar, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian setelah menikah, pernikahannya Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, Quran surah ke-4 ayat 34. Sampai sini aja dulu. Baik, sekarang perhatikan teman-teman sekalian, bagaimana menyiapkan anak supaya dia dekat dengan Allah, disayang Allah, dan menjadi pecinta kebaikan-kebaikan. Pertama, ada teori umum yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Pertama, dalam fase kandungan itu siapkan sejak mulai dalam kandungan. Bagaimana cara menyiapkannya? Berbanyak doa kepada Allah supaya anak yang dikandung ini bisa lahir dalam keadaan baik, soleh, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada di ujung Quran surah ke-7 ayat 189. Yang berdoa bukan cuma istri yang mengandung, tapi suami istri. Ya. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jikalau Engkau anugerahkan anak yang lahir ini menjadi soleh, dekat denganmu, baik kehidupannya, kami akan sangat bersyukur dengan itu semua. Jadi isi dengan doa kebaikan. Satu itu. Ini pernah dilakukan oleh istrinya Imran, namanya Hannah. Bahkan diabadikan di Quran. Disebutkan di Quran surah ke-3 ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Ya, beliau berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar mohon kepadamu, jadikan anak yang saya kandung ini soleh, baik, dekat denganmu ya Allah, dan menjadi pecinta ibadah dalam kehidupannya. Ini poinnya. Tapi yang paling menarik, teruskan dulu ya, sebelum ke sini, teruskan. Saat antum sudah berdoa, maka ini yang poin paling penting. Iringi doa ini, sandingkan doa dengan ikhtiar yang benar.
Tidak cukup berdoa, tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiar yang mengiringi doa yang dipanjatkan. Awas, Allah tidak menyukai orang berdoa tapi nggak punya ikhtiar. Ibu berdoa misalnya malam sampai menangis, antum bermohon, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, ya Allah, dekat denganmu, ya Allah, rajin baca Quran, rajin sholat, tapi mohon maaf, ikhtiar Anda tidak sesuai doanya. Disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, ditempatkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, gak nyambung. Walaupun nama antum soleh, nama ibu solehah, tapi kalau ikhtiarnya tidak begitu, gak akan jadi anak yang soleh. Tayyib. Maka apa yang dilakukan oleh Hannah dengan Imran? Dipilihkan guru yang baik, namanya Zakaria, seorang nabi, orang terbaik pada saat itu. Dibuatkan tempat yang baik, mihrab, supaya bisa fokus mendekat kepada Allah. Ini contoh dari Quran. Kalau doanya sudah bagus, ingin anak yang baik, pecinta kebaikan-kebaikan, maka pilihkan teman-teman yang baik dalam lingkungannya. Kalau sekolah, cari guru yang baik yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau cari teman yang baik yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau cari pekerjaan, antum cari pekerjaan yang baik yang teman-temannya mendekatkan diri dengan Allah. Kalau makanannya sudah halal, temannya sudah baik, gurunya sudah baik, maka apa yang terjadi? Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka kemudian fataqabbalaha rabbuha, Allah akan terima itu semua. Wa ambataha nabatan hasana, bahkan akan dirawat oleh Allah pertumbuhannya sampai dia dewasa. Yang perhatikan akan Allah. Dari mulai rizkinya, dari mulai pergaulannya. Anda bisa lihat anak Anda di rumah dan Anda awasi. Tapi apakah Anda bisa menyertai ketika dia keluar rumah? Belum tentu. Apa yang dia makan? Apakah dipastikan baik untuk kesehatannya? Dengan siapa dia bicara? Apakah memberikan kosakata yang bagus untuk dia? Jadi ketika Anda dekatkan kepada Allah, maka Allah akan kirimkan orang terbaik di sekitaran dia. Itu poinnya. Maka Masya Allah, Maryam ini ketika membutuhkan sesuatu, bahkan ketika Nabi Zakaria kirimkan pakaian, kirimkan makanan, itu Allah langsung memberikan kepada Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria memberikan kebutuhan Maryam, sudah ada di tempat Maryam. Mau ngirim pakaian, ada pakaian. Ngirim makanan, ada makanan. Sampai kaget, ya Maryam, anna laki hadha? Maryam, dari mana semua ini? Qalat huwa min 'indillah. Ini semua dari Allah. Makanya orang tua yang menyiapkan kebaikan-kebaikan seperti ini, itu pasti anak keturunannya akan lebih baik dibanding orang tuanya. Sekarang perhatikan, Imran orang soleh, sampai namanya disebutkan di Quran. Istrinya Hannah orang soleh, tapi begitu melahirkan, punya anak namanya siapa? Tahu dari mana? Ayat ke-36-nya. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dilahirkan anaknya, yang lahir perempuan, padahal pengennya laki-laki. Yang lahir perempuan. Awas, anak keturunan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Karena begitu diberikan keturunan, keturunan itu akan diberikan sifat oleh Allah untuk menyempurnakan kekurangan kedua orang tuanya. Antum berharap laki-laki, kata Allah jangan laki-laki, perempuan. Dengan perempuan ini sifat orang tua kemudian menjadi lebih sempurna, lebih baik lagi. Ya, karena itu ada yang berharap laki-laki keluar perempuan, ada yang berharap perempuan keluar laki-laki, ada yang ingin cepat jadi lambat, ada yang ingin lambat jadi cepat. Masya Allah, hak Allah. Nah, begitu lahir tiba-tiba misalnya perempuan, dia berkata, ya Allah, kau yang lahir perempuan. Kata Allah, lihat, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu maslahat kelahiran anak ini. Hei, perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini nggak ada bedanya, baik laki-laki atau perempuan, tugas orang tua merawat dia dengan baik sebagai titipan Allah. Yang paling penting, wa inni sammaituha Maryam. Saya beri nama dia dengan Maryam. Ini poinnya. Cari nama yang baik. Nah, sekarang perhatikan. Imran, Maryam, ibunya Hannah. Ketika melahirkan Maryam, Maryam lebih baik dibandingkan dengan ibunya. Ibunya tidak disebutkan namanya, Maryam disebutkan namanya. Bahkan jadi surat di Quran, surah ke-19. Ibunya mengandung, melahirkan, ada bapak. Maryam mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bahasa Qurannya bukan tidak ada bapak, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ya, kalau yang mengandung melahirkan tanpa ada bapaknya itu banyak. Tapi mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam. Dan ibu ingat kaidahnya ya. Kalau di Quran disebutkan peristiwa khusus menimpa dan disebut menimpa pada seseorang dan disebutkan namanya, itu artinya peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Cuma itu saja. Tapi kalau disebutkan inisialnya atau gelarnya, itu artinya peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang dengan tokoh dan zaman yang berbeda. Fir'aun itu bukan orangnya, tapi inisialnya. Sekarang pun akan ada orang-orang yang bersikap seperti Fir'aun. Bagaimana menyikapinya? Dakwah Musa dan Harun kepada Fir'aun. Tapi Maryam tidak ada lagi. Jelas sampai sini?
Taib. Sekarang Maryam lahir, melahirkan siapa? Isa. Masya Allah. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Isa Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Isa lebih baik daripada Maryam, lebih baik daripada Imran. Jadi kalau antum orang tua ingin menyiapkan generasi, lebih harus baik dibandingkan tiga. Kalau anda belum hafal Quran, anaknya mesti jadi penghafal Quran. Anaknya penghafal Quran, cucunya penafsir Quran, cicitnya hafal hadis. Harus lebih baik, itu manhaj Quran begitu. Tantangan kita di masa depan, anak-anak kita itu lebih daripada kita sekarang. Mesti lebih hebat. Masya Allah, kan enak tuh di keluarga. Ada masalah begini, ayatnya apa ya? Nah, sini ayatnya apa? Begini. Cucu, tafsirnya begini. Cicit hadisnya begini. Alhamdulillah, beres. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, lihat. Hapus yang itu ada pahalanya, yang ini gugur pahalanya. Jangan dulu dihapus. Teman-teman, bagaimana mewujudkan ini semua? Belum selesai. Maka ketika dilahirkan, berikan makanan yang Allah langsung berikan kepada kedua orang tua ini dengan makanan yang sangat halal, ASI. Quran surah 2 ayat 233. ASInya. Masya Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Tolong fokus ya, fokus. Wal walidatu, dan hendaknya perempuan yang baru melahirkan itu yurdi'na auladahunna, konsentrasi untuk bisa menyusui anaknya saja. Ya, haulaini kamilaini, kalau memungkinkan 2 tahun yang sempurna berikan ASI. Ini makanan terhalal pertama yang dianugerahkan oleh Allah pada seorang ibu untuk anaknya. Ini Masya Allah, maksimalkan. Ini perintah Quran. Jadi kalau ibu ada ASI, jangan berikan pada yang lain. Anak ibu bukan anak sapi. Baik ya, jadi berikan susu ibunya, bukan susu sapi. Ya, berikan ASI. Ini yang terbaik. Dan telah banyak penelitian mengatakan bahwa di balik ASI itu banyak manfaat-manfaat yang sangat besar. Nah, yang paling menarik Bu ya, itu pada suaminya. Pada suami. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sedangkan para ayah yang baru dikaruniai anaknya itu jangan repotkan istri itu untuk mengerjakan banyak hal lain lagi selain menyusui saja. Maka antum yang siapkan pakaiannya, antum yang cari kebutuhan makanannya. Masya Allah. Jadi biarkan istri fokus dengan keadaannya saja. Kan biasanya perempuan yang baru melahirkan itu kesulitannya luar biasa, sakitnya luar biasa. Maka Masya Allah, setengah rasa sakitnya itu akan hilang ketika dia melihat bayinya. Setengahnya. Seakan-akan tidak merasakan itu. Setengahnya lagi di mana? Ketika suaminya datang dengan ayat yang selanjutnya tadi, hadir di sampingnya, memberikan ketenangan, menyiapkan pakaiannya, memberikan makanannya. Masya Allah, anak kita laki-laki, matanya mirip kamu, Masya Allah. Tapi kok telinganya mirip yang lain ya? Misalnya, ini masalah. Baik. Sakit Pak, sakit, sabar ya. Sambil dibelai, hilang ketenangan. Sakit, sabar insya Allah. Yang kedua dari yang lain juga nggak apa-apa ya, supaya nggak sakit. Itu repot. 3. Usia berapa tadi? Sampai berapa tahun? 2 tahun. Dari 2 tahun sampai menjelang balik, dia sudah mulai bicara, sudah mulai lincah, sudah mulai siap belajar. Bagaimana cara mendidiknya? Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Dari mulai diajak bergaul, diajak jalan-jalan, diperkenalkan dengan Allah, gaul dengan lingkungan, bakti dengan orang tua, ada di sini semuanya. Biasa, antum ajak anak-anak ini biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Zaman Nabi sudah ada dipraktikkan. Abbas, paman Nabi, punya anak kedua, yang laki-laki namanya Abdullah. Itu sejak kecil disiapkan oleh beliau. Kalau anak pertama Fudail, itu jadi pembantu Nabi, sampai membawakan air wudhu Nabi di terakhir kalinya, sebelum wafat. Anak keduanya Abdullah disiapkan menjadi ahli ilmu. Jadi kalau beliau misalnya sibuk, itu pedagang Pak, sukses, pebisnis luar biasa, meninggalkan riba, dan keuntungannya berlipat 2 kali lipat. Tapi di balik kesibukannya masih bisa ikut ta'lim Nabi SAW, sampai hafal 200 hadis. Kalau nggak sempat ikut, maka anaknya dibawa, keponakan Nabi, disimpan kemudian di sekitaran halaqah Nabi. Itu Masya Allah, main, kadang merangkak, kadang tertawa, gitu kan? Kadang lihat-lihat Nabi. Ketika Nabi meninggal usianya 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anak ini ternyata dalam mainnya dia belajar hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Ternyata anak-anak tuh begitu, dalam mainnya jalan dia sebetulnya menghafal. Saya di Bekasi pernah mengajar, ada anak yang naik ke kursi, orang tuanya risih. Kemudian dibawa, saya katakan tolong biarkan aja. Orang tuanya malu dan keluar. Begitu dia keluar, saya dengar langsung sendiri kalimatnya. Itu mengulangi kalimat saya di luar dari awal sampai akhir. Padahal orang tuanya yang nyatat belum tentu hafal itu. Itu anaknya diulangi lagi Pak, Bu. Tapi ya kita kondisikan gitu kan, kita kondisikan. Seperti diajak ke masjid sesuai dengan usianya, berikan tempatnya. Kalau nangis kita ajak ke belakang, berikan pengertian pada dia, itu yang terbaik. Ya, terjadi di masa Nabi.
Orang tua sekarang saya pikir ada beberapa yang aneh gitu kan. Diminta ke masjidnya bukan untuk ibadah. Kamu ini rame aja di rumah, sana main sana ke masjid, suruh main ke masjid, ya main di masjid. Jadi bukan ibadah ya ke masjid, dia main ya karena perintah orang tuanya main. Haula wala quwata illa billah. Ini kalau sudah tumbuh dewasa dia belajar supaya cepat ingatannya. Ya cepat ingatan, cepat menghafal Quran surah 9 ayat ke-122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalau di pelajarannya ingin meningkat prestasinya supaya diangkat imannya dan ilmunya semakin bertambah, Quran surah 58 ayat ke-11 silahkan dibaca. Dan nanti kalau dia sudah mulai bergaul supaya mendapat lingkungan yang baik, tidak ada pergaulan bebas, Quran surah 43 ayat 13, sampai dia kemudian kalau ada yang minat kemudian dilamar, calon melamarnya Quran surah 4 ayat ke-4. Kalau terjadi pernikahan supaya sakinah mawaddah dan rahmah, Quran surah 30 ayat 21. Dan antum tanggung jawab ini, hilang di sini satu. Ya. Ketika kemudian sudah terjadi pernikahan, bagaimana membagi tugasnya? Quran surah 4 ayat 34. Teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab barangkali karena waktunya sangat terbatas. Kami harus berangkat sekarang, bergerak ke tempat lain. Barangkali insya Allah malam nanti kita coba jawab. Dan mungkin malam nanti saya tidak akan banyak memberikan materi. Saya lebih senang mungkin kita banyak hadirkan Al-Quran Sunnah Solution. Di materi saya tidak akan banyak sampaikan, mungkin 15-30 menit. Selebihnya kalau antum banyak atau ada persoalan-persoalan yang kita bisa bahas sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih, silakan antum datangkan dan kita bisa kaji dengan lebih banyak lagi insya Allah. Jelas di sini? Baik. Paham insya Allah? Jelas? Baik. Saya sampaikan hukum Qurannya Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, paham insyaallah? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ya, cukup ya. Baik, kita jumpa insyaallah nanti malam dalam kesempatan yang berbeda. Jika ada yang benar saya sampaikan, semoga itu jadi petunjuk dari Allah untuk merubah kita semua. Jika ada kesalahan, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan tolong tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik. Teman-teman, ingat pesan ini. Mari kita berubah menjadi orang-orang lebih baik dari pandangan Allah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.